Di kota Sukabumi, terletak desa kecil di bawah kaki Gunung Gede Pangrango, yaitu Kampung Bobojong yang terletak di antara perbatasan Kampung Citamyang dengan Kampung Butesirna yang termasuk Desa Citamyang, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hampir semua warga masyarakat Bobojong ini bermata pencaharian sebagai petani dan pengrajin kerajinan tangan. Walaupun kampung Bobojong ini sangat terpencil, akan tetapi mempunyai keindahan alam yang sangat luar biasa. Burung-burung yang berterbangan di pagi hari seakan-akan disuguhi makanan yang sangat luar biasa oleh alam. Dan embun di pagi hari pun seakan membasahi keringat para petani saat bekerja. Hari ini kita akan melihat berjalan-jalan, melihat padi menguning di sekeliling kita ini. Ya. Dan ini sebagai rasa senang para petani di daerah Kabupaten Sukabumi, di mana nampak sekali kita sebagai generasi muda di lingkungan pedesaan ini, kita lihat padi-padi mulai menguning. Tentunya ini merupakan harapan besar bagi petani-petani kita yang tentunya sudah bersusah payah. Mereka kan ya tanam mulai dari ngatur bibit, terus mencangkul, dan tentunya alhamdulillah gitu ya, bulan-bulan ini juga hujan sudah mulai banyak. Ya, Allah SWT udah kasih kita hujan yang banyak. Ya, dengan hujan itu Allah turunkan itu berbagai kesuburan ya di muka bumi ini. Khususnya contoh terkecil di lingkungan persawahan di desa kita ini. Tentunya itu merupakan sumber hara untuk tanaman-tanaman pangan, khususnya tanaman padi di lingkungan desa kita ini. Dan kita saksikan alhamdulillah juga ternyata sawah-sawah itu tidak ada hamanya dan penyakit-penyakit kita lihat juga tidak begitu dahsyat serangannya, sehingga mungkin ini sebagai hiburan juga buat petani-petani di desa kita ini. Tentunya mereka akan merasa bersyukur gitu ya kepada Allah SWT, dan insya Allah gitu ya, mungkin kita juga akan membantu gitu ya, nanti kita panen di desa kita ini gitu ya. Sekarang kita akan menyaksikan secara langsung, artinya bagaimana cara kerja petani-petani di pedesaan kita ini dengan semangat yang gigih, tentunya sebagai motivasi buat kita sebagai anak-anak muda mengatasi, mengolah sawah-sawah di pedesaan kita ini yang terindah ini. Tentunya juga tak lupa ini merupakan pelajaran buat kita semua. Ayo kita siap-siap untuk melihatnya. Ayo.
Karena terletak di kaki gunung, Kampung Bobojong ini sangat subur ditanami berbagai macam tanaman. Dengan didukungnya air yang sangat berkecukupan yang Allah anugerahi kepada mereka, sehingga warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya setiap hari. Sekarang kita akan istirahat dulu sebentar. Setelah nanti kita akan jelaskan bagaimana tanaman padi ini di Kabupaten Sukabumi, sehingga kita nanti persediaan air dari Gunung Gede ini kita akan lihat. Oke? Oke, kita istirahat dulu. Nah, tadi kan kita sudah lihat adik-adik sekalian ya, bagaimana Allah hamparkan sawah-sawah yang sudah menguning. Tentunya itu ada persyaratan-persyaratan sehingga di daerah pedesaan kita ini cocok untuk pengembangan tanaman padi, sampai hasilnya pun siap. Nanti kita akan tunggu semua, dan hal yang penting itu harus tersedianya air, dan sumber air adalah dari pegunungan yang merupakan sebagai tandon air, ataupun ya kalau di rumah kita itu sebagai toren ya gitu ya. Mungkin adik-adik sekarang sudah tahu semua. Nah, persediaan air di pedesaan kita ini tentunya alhamdulillah daerah kita tuh punya sebuah gunung yang tinggi dan besar, itu dinamakan apa? Gunung. Mungkin sudah tahu ya. Gunung apa? Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Nah, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Ya. Ini harus kita jaga kelestariannya. Kita yang sebagai cinta kepada alam, kelestariannya, keutuhan habitatnya harus kita jaga sebagai generasi penerus bangsa ini. Dan tentunya kalau kita cinta sama alam pedesaan kita pun harus peduli dengan lingkungan. Artinya kita tidak merusak hutan-hutan yang ada sekitar gunung kita ini, Gunung Gede. Nah, kakak mau tanya sama Dahlan nih, mungkin yang sudah lama tinggal di pedesaan, khususnya di Kecamatan Kudu Dampit ini di Kabupaten Sukabumi. Apakah dari Ade Dahlan ini pernah gitu ya kekurangan air tuh sampai parah tidak di desa ini gitu? Alhamdulillah sih ya, kalau waktu dalam kemarau panjang belum pernah merasakan itu sampai kekeringan luar biasa gitu, sampai kekeringan tanah-tanah belah kayak gitu belum pernah. Alhamdulillah, karena mungkin letak desa kita itu dekat Gunung Gede itu, jadi air itu mudah mengalir. Luar biasa kalau begitu Dahlan ini. Berarti Allah sudah berikan kepintaran, juga paham sama desanya sendiri gitu ya. Desa Citamiang yang ada di Kecamatan Kudu Dampit ini. Berarti memang kalau sudah merasakan berarti tahu gitu ya tentang alam sawah di sini, sudah paham kalau misalnya ada kekeringan panjang ya sudah dijelaskan sendiri sama Dahlan kan, tidak menimbulkan dampak yang begitu dahsyat gitu ya. Kalau misalnya kekurangan air, tidak sampai ya ada pengiriman air secara distribusi gitu kan ya. Artinya petani di sini masih bisa menanam meskipun itu sudah diatur bagaimana pola tanam yang sudah dijelaskan. Bagaimana anak-anak sekarang sudah pada mengerti adik-adik sekalian kan? Bagus.
ya, jadi sekalian akan melihat Gunung Gede betapa indah, hijau. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelengkapan alam di Kecamatan Kedu Dampit, Kabupaten Sukabumi ini. Alhamdulillah semuanya terhampar hijau dan air juga sudah tersedia. Ya kan? Iya. Nah, tadi kan kita semua sudah melihat alam kita yang indah ini dan kita tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita ucapkan sebagai rasa syukur kita. Alhamdulillah.